Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang intensitas bunyi, taraf intensitas, dan frekuensi pelayangan. Nah, tapi sebelum ke situ, kita ke intensitas bunyi dulu ya. Di materi yang sudah kamu pernah pelajari, bunyi itu kan bisa didengar volumenya karena ada amplitudo ya. Ya, jadi kalau gelombang bunyi ada amplitudonya, nah terus dia merambat kan. Nah, kalau dari definisi, gelombang itu adalah energi yang merambat. Nah, merambat kemana? Dari sumbernya bisa ke segala arah. Seperti itu. Nah, energi yang merambatnya ini, kita bisa anggap sebanding dengan amplitudo kuadrat. Nah, kenapa amplitudo kuadrat? Karena kamu perhatikan di sini, partikel di sini dia akan naik turun ya. Dengan amplitudo yang sama, kalau dia gelombangnya merambat. Nah, kalau di gerak harmonik, kamu sudah mempelajari kalau energinya itu setengah kx kuadrat. Nah, sedangkan di gelombang itu kurang lebih sama ya, karena kan setiap partikelnya itu bergerak harmonik. Nah, jadi rumusnya sama, cuma untuk x-nya itu adalah amplitudo kuadrat. Ya, karena setiap partikel mempunyai simpangannya begini. Nah, tapi yang perlu kita ketahui hanya ini aja nih. Kalau energinya itu sebanding dengan amplitudo kuadrat. Terus apa hubungannya sama intensitas? Intensitas itu berhubungan dengan cara kita mendengar gelombang bunyi. Kalau misalkan di sini ada sebuah sumber suara. Ya, sumber suara itu kan menyebar ke segala arah ya. Segala arah ini bukan lingkaran bentuknya, tapi bentuknya adalah bola. Jadi ke atas iya, ke bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Nah, kalau intensitas itu, kita ambil satu luasan dari bola, atau luas seluruhnya ini. Kita ambil luasnya, luas bola itu kan 4 pi r kuadrat ya. Nah, intensitas itu dirumuskan dengan seperti ini nih. Intensitas bunyi I sama dengan daya dibagi luas. Nah, dayanya itu P, luasnya adalah 4 pi r kuadrat. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kalau intensitas itu berbanding dengan daya yang dipancarkan oleh sumber suara dan berbanding terbalik dengan kuadrat dari jarak ya. Nah, ngomong-ngomong ini namanya inverse square law ya. Jadi kalau jaraknya itu 2 kali lebih jauh, intensitasnya jadi 1/4-nya gitu. Karena di sini ada kuadratnya ya. Ini berlaku bukan hanya di suara, tapi juga di gelombang cahaya, di intensitas gelombang cahaya, di gravitasi, atau di medan magnetik. Seperti itu. Nah, kalau suaranya ada banyak seperti gimana? Nah, kalau P-nya ada 2 misalnya, sini ada 2 sumber, berarti P2. Nah, berarti sini ada faktor dari jumlahnya. Nggak masalah, tinggal dimasukin aja. Ya, jadi yang ketiga hubungannya adalah intensitas itu berhubungan dengan jumlah dari sumbernya. Cukup simpel ya. Nah, kita coba ke contoh soalnya. Nah, contoh soal intensitas bunyi. Sebuah sumber gelombang dengan daya 50 watt memancarkan gelombang ke medium sekeliling yang homogen. Tentukan intensitas radiasi gelombang. Radiasi itu kata lain dari penyebaran ya. Jadi kalau gelombang kan dia menyebarkan ke segala arah. Itu nama lainnya radiasi. Dari kata radiate. Oke, kembali sini. Ditanya intensitas pada jarak 10 meter. Berarti jarak R-nya adalah 10 meter. Intensitasnya bisa kita cari dengan tadi P bagi 4 pi R kuadrat. Masukkan nilainya 50 bagi 4. Nah, di sini pakai 3,14 bla bla bla. Jaraknya 10 meter kuadrat. Nah, akan didapat sini ya sekitar 0,04 watt per meter persegi. Nah, ini adalah satuan dari intensitas ya, watt per meter persegi.
Nah, tapi ini adalah salah satu cara untuk menyebutkan seberapa besar suara itu didengar oleh alat atau oleh manusia. Tapi kalau untuk manusia itu ada cara lain ya untuk mengekspresikannya. Itu namanya taraf intensitas. Nah, telinga manusia itu sangat sensitif ya. Jadi dia bisa mendengar intensitas sekecil ini, 10⁻12 watt per meter persegi. Nah, ini namanya intensitas ambang. Jadi adalah suara terkecil yang bisa didengar manusia. Nah, kamu perhatikan nih, pangkatnya minusnya banyak banget ya, 0,12 kali. 0,00 sekian, 12 kali nolnya, watt per meter persegi. Nah, karena itu bukan disebut ya, lebih masuk akal untuk mengekspresikan berapa besar yang bisa didengar manusia itu dengan taraf intensitas namanya. Karena manusia bisa dengar paling kecil segini, paling besar itu 1 watt ya. 10⁻0 watt per meter persegi. Nah, itu kan dia rentangnya besar sekali tuh. Maka diekspresikan taraf intensitas itu dalam bentuk logaritmik. Jadi 10 kali log I per I0. Nah, di sini basisnya kalau nggak ditulis artinya 10 ya. Nah, tapi nggak usah ditulis deh. Udah tahu lah ya. Nah, ini taraf intensitas. Ini bel nama orang. Desi itu yang 10. Kayak desimeter, desigram. 1/10 dari bel ini. Nah, kalau I0 tadi intensitas ambang ya. Nah, dilihat lagi tadi kan kalau I itu hubungannya dengan jumlahnya. Hubungannya juga dengan 1/R², ini kan. Terus ada hubungan juga sama dayanya ya. Nah, ini kalau dia intensitas untuk satu benda ya. Kita ambil contoh. Nah, tapi ini kita belum bahas nih. Kalau di sini intensitas untuk 10 sumber bunyi. Oke, di sini dulu. Taraf intensitas ada 2 jenis ya. Yang pertama itu untuk beda jumlah sumber. Terus yang kedua adalah kalau beda jarak. Nah, kamu perhatikan kalau misalnya ada orang ngomong di kejauhan dengan orang ngomong depan muka kamu kan pasti beda tuh. Terus kalau kamu dengar lagu pakai speaker di laptop, 1 dengan 2 pasti beda intensitas yang kamu terima. Nah, secara singkat, kalau dia beda jumlah, nah taraf intensitas yang kamu dengar akan jadi seperti ini. I2 per I1. Nah, tadi kan hubungan I dengan N adalah berbanding lurus ya. Berarti persamaannya akan menjadi taraf intensitas 2, taraf intensitas 1, 10 kali log N2 per N1. Nah, ini persamaannya. Terus satu lagi itu kalau beda jarak ya. Nah, kalau yang beda jarak, rumusnya sama. Cuma untuk I2-nya ini, I2 dan I1, kita ubah, dia jadi ini nih, perbandingannya nih. Karena I berbanding terbalik dengan R, jadinya, kalau ini I2, I1, jadinya R1 bagi R2. Nah, jangan lupa kuadratnya. Boleh digabung, keluarin sini ya. Nah, terus ingat sifat logaritma. Kalau ada pangkat, maka pangkatnya akan jadi ke depan. Nah, nanti jadi seperti ini. 20 log R1 per R2. Nah, di banyak referensi, mungkin kamu lihat ada, kok minus ya kalau di referensi buku-buku yang saya baca. Nah, itu karena dia dibalik nilai R1 sama R2-nya. Nah, kayak gini. Nah, kalau ini dibalikkan, berarti nanti pangkat di sini akan jadi pangkat -1 nih. Kalau dibalik. Terus -1-nya ke depan lagi, pakai sifat log tadi, jadinya minus. Tapi gimana kalau misalnya ada
pertanyaan beda jumlah dan juga beda jarak. Kalau seperti itu ya kamu kerjakan dulu saja pakai beda jumlah ini, terus nanti hasilnya masukkan ke persamaan yang beda jarak. Dapat hasil akhir. Nah, tapi kamu kalau mau kerjakan yang beda jarak dulu boleh juga sama hasilnya. Ya, kerjakan beda jarak dulu, hasilnya baru masukkan ke yang beda jumlah. Gitu. Oke, kita coba. Nah, ini yang simple. Sebuah sumber bunyi punya taraf intensitas. Taraf intensitasnya udah ada nih, 6 desibel. 10 buah sumber bunyi yang sama dibunyikan secara serentak. Berarti N2 adalah 10. Nah, terus N1-nya gimana? Ini ada tulisannya, sebuah nih. Ya, berarti sini N1-nya adalah 1. Ditanya berapa taraf intensitas yang dihasilkan. TI2-nya berapa? Nah, tinggal masukkan ke persamaannya tadi. TI2, TI1. Nah, 10 log, N2-nya 10, ini 1. 6 tambah 10 log 10. Nah, 10 log 10 hasilnya adalah 1. Jadi 6 tambah 10 sama dengan 16 desibel. Nah, kalau mengerjakan yang ini, mungkin kamu akan ada saatnya ragu-ragu ya. Oh, ini minus apa plus ya? Kalau misalnya pakai jarak gitu. Nah, kalau seperti itu, bayangkan soal ini beneran kamu ada di depan muka gitu. Nah, satu sumber bunyi 6 desibel. Kalau 10 sumber bunyi, kan nggak mungkin hasilnya jadi lebih kecil dari 6 kan? Nah, kayak gitu. Kalau misalnya kamu salah masukkan tanda atau salah masukkan rumus, itu hasil yang didapat akan aneh. Nah, oke. Misalnya di sini kalau jaraknya jadi 10 kali misalnya. Jaraknya 10 kali, tapi karena kamu salah masukin, nanti hasilnya jadi kencang. Nah, itu kan nggak masuk akal. Nah, jadi seperti itu kalau untuk taraf intensitas ya. Yang terakhir, frekuensi pelayangan. Nah, kamu udah pernah belajar kan kemarin tuh, kalau misalnya gelombang maju, terus ketemu dengan pantulannya, dia akan membentuk gelombang stasioner kan? Seperti ini. Nah, tapi gimana kalau misal gelombang itu punya frekuensi yang beda? Nah, kalau dia punya frekuensi yang beda, maka akan ada satu titik di mana amplitudenya malah jadi 0. Terus ada juga satu titik di sini. Kamu lihat, dia gelombangnya saling berimpitan ya. Di sini amplitudenya jadi maksimum. Ya, kalau di sini gelombangnya dia saling melawan nih, jadinya hilang. Di sini saling berimpit, jadinya maksimum. Di sini melawan lagi, jadi minimum. Berimpit lagi, jadi maksimum. Dan seterusnya. Nah, terus muncul frekuensi pelayangan. Frekuensi pelayangan itu yang kita dengar sebagai beat. Beat, duk, duk, duk. Nah, gitu. Nah, beatnya itu sebenarnya bukan sifat aslinya, tapi itu yang kita dengar gitu. Kita mendengar amplitudonya itu seakan-akan berubahnya ada frekuensinya nih. Nah, jadi frekuensi pelayangannya ya cukup panjang sih kalau diturunkan, tapi intinya dia adalah selisih dari frekuensi satu dengan frekuensi yang kedua. Nah, contoh soal untuk pelayangan seperti ini. Dua garpu tali dengan frekuensi masing-masing 325 Hz dan 328 Hz digetarkan pada saat bersamaan. Berapa banyak layangan? Layangan, bukan layangan yang mainan ya, tapi bitnya. Ya, bitnya ada berapa? Yang terdengar selama 5 second. Nah, berarti kita cari dulu frekuensi pelayangannya. Yaitu kayak tadi. Nah, berarti hasilnya mutlak minus 3. Jadi 3 Hz ya. Artinya ini ada 3 pelayangan per detik. Jadi FP itu frekuensi pelayangan ya. Sama kayak rumus ini. Ini jumlah pelayangannya per waktunya. Nah, jadi kalau cari jumlah pelayangannya, yaitu frekuensi pelayangan dikali dengan waktu. Jadi 3 dikali 5 detik. 15 pelayangan.
Baik, sekian dari saya video singkat bagian ini untuk intensitas bunyi, taraf intensitas, dan frekuensi pelayangan. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat ya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.